wabarakatuh. Saya selaku moderator dari kelompok 8 izin memulai diskusi tentang tugas mencari informasi terkait informasi umum bank beserta tingkat kesehatan dan laporan keuangannya dengan mata kuliah bank dan lembaga keuangan lain yang diambil oleh bimbingan Juliandi, SE, SPT, MAH. Sebelum memulai diskusi, izinkan saya memperkenalkan nama anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri, Syafruddin Mustafa Adia dengan NIM 20003102174. Dan ada saya Ilham Arif Hamdani dengan NIM 20032102159. Dan saya Tian Pujian Vanessa 20031102189. Baik, yang selanjutnya teman-teman akan membahas informasi umum tentang bank yang akan disebutkan oleh Mas Ilham. Silakan Mas Ilham. Baik, yang pertama informasi umum Bank Mega Syariah. Menurut sejarah, perusahaan pada awalnya dikenal sebagai PT Bank Umum Tugu, yaitu bank umum yang didirikan pada 14 Juli 1990, kemudian diakuisisi oleh PT Mega Corpora Para Group melalui PT Mega Corpora PT Para Global Investindo dan PT Para Rekan Investama pada 2001. Akuisisi ini diikuti dengan perubahan kegiatan usaha pada tanggal 27 Juli 2004 yang semula bank umum konvensional menjadi bank umum syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI). Setelah dilakukan perubahan logo untuk meningkatkan citranya di masyarakat sebagai lembaga keuangan syariah yang terpercaya. Pada tanggal 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir 3 tahun kemudian, pada 7 November 2007, pemegang saham memutuskan untuk melakukan perubahan logo BSMI sehingga lebih menunjukkan identitas sebagai grup Mega Corpora. Sejak 2 November 2000 hingga saat ini, bank dikenal sebagai Bank Mega Syariah. Sejak 16 Oktober 2008, Mega Syariah telah memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa. Dengan status tersebut, bank dapat melakukan transaksi internasional. Artinya, status itu juga telah memperluas jangkauan bisnis bank sehingga tidak menjangkau ranah strategi perluasan pasar. Status bank devisa itu akhirnya semakin memantapkan posisi Bank Mega Syariah sebagai salah satu bank umum syariah terdepan di Indonesia. Pada tanggal 8 April 2009, Mega Syariah memperoleh izin Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji BPS BPIH. Dengan demikian, bank ini merupakan bank umum ke-8 yang tercatat sebagai BPS BPIH yang tersambung secara online dengan komputerisasi haji terpadu. Kementerian Agama RI, izin itu menjadi landasan baru bagi Bank Mega Syariah untuk semakin melengkapi kebutuhan perbankan syariah bagi umat di Indonesia. Selain itu, sejak tahun 2018, Bank Mega Syariah telah ditunjuk sebagai bank penerimaan, bank penempatan, dan bank investasi oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH. Dan selanjutnya di tahun 2019, BPKH mempercayakan Bank Mega Syariah untuk menjadi salah satu bank tanggung jawab pengelolaan dana haji di Indonesia. Pada tahun 2013, untuk semakin memperkuat posisi Bank Mega Syariah sebagai salah satu bank syariah terdepan di Indonesia, maka bank melakukan relokasi kantor pusat dari Menara Bank Mega ke Menara Bank Mega Syariah. Selanjutnya mengenai keuangan, PT Bank Mega Syariah telah membukukan laba bersih selama 6 bulan pertama 2023 mencapai 138,21 miliar. Angka tersebut tumbuh 4,21% secara tahunan.
dibandingkan dengan posisi sebelumnya yaitu 132,62 miliar. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang dikutip Bisnis Rabu 9 tanggal 9 bulan 8 2023, pertumbuhan laba ini ditopang sejumlah faktor. Salah satunya pendapat dari penyaluran dana yang naik signifikan 48,49% YoY menjadi Rp 613,78 miliar. Alhasil, pendapatan setelah distribusi bagi hasil di BMS naik 19,49% YoY menjadi 379,31 miliar pada Juni 2023 dari Rp 317,40 miliar. Selain itu, pendapatan lainnya naik pesat 269,84% menjadi Rp 23,9 miliar dibanding periode yang sama tahun sebelumnya Rp 6,24 miliar. Banyak sekali ya Mas ya. Dan untuk itu informasi mengenai pengumuman laporan keuangannya untuk Mas Dian, apakah mau berpendapat? Kalau saya informasi umum BPP Aceh Ya. Syariah adalah firm yang bergerak di bidang perbankan, memiliki pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota yang saat ini nama PT Kesejahteraan Aceh NV yang diberikan oleh pemerintah daerah istimewa Aceh pada tanggal 7 September 1950. Bank Aceh menetapkan pembagian dividen sebesar 295 miliar ke pemegang saham. Keputusan ini diambil dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS dan Bank Aceh 9 Maret 2023. Berdasarkan hasil kinerja atas laporan keuangan PT Bank Aceh Syariah tahun 2022, Sekretariat Perusahaan Bank Aceh Syariah Said Zainal Arifin mengatakan, penyetoran dividen merupakan salah satu kontribusi nyata Bank Aceh dalam meningkatkan pendapatan asli yang nantinya akan langsung disetor ke kas daerah masing-masing, pemerintah Aceh dan daerah. Dividen ini nantinya akan menjadi salah satu sumber penerimaan daerah untuk membiayai berbagai program ekonomi dan pembangunan. Berdasarkan laporan keuangan buku 2, Bank Aceh Syariah mengatakan laba 5,9 atau 13,40% dibandingkan Desember 2020 besar 502 miliar. Kemudian total aset tercatat 20 triliun atau naik 2,11%. Sementara itu, realisasi pembiayaan tahun 2022 mencapai 17,3 triliun atau tumbuh 6,5% dibandingkan tahun sebelumnya 16,3 triliun. Pertumbuhan pembiayaan dibarengi oleh pembiayaan bermasalah atau non-performing finance atau NPF di angka katen jangan Ora iki tak lanjutin terus sih. Aduh nih. Kesel aku. yang sangat terjaga dengan rasio 0,9. Adapun dana ketiga DP Bank Aceh tercapai 2,9 triliun dengan komposisi dana murah tercapai 70%. Saya menyebut capaian kinerja Bank Aceh ini dapat diraih lantaran transformasi digital dan didorong oleh dukungan dan sinergi oleh stakeholder terkait transformasi digital. Kinerja Bank Aceh ini dapat diraih lantaran transformasi digital dan didorong oleh dukungan dan sinergi oleh sektor terkait. Begitu Mas. Terima kasih Mas Dian dan Mas Dian. Nah, di sini saya akan menyampaikan informasi umum BPR Klaten Sejahtera. PT Bank Perkreditan Rakyat Klaten Sejahtera yang dalam angka notaris nomor 25 tertanggal 12 Agustus 2023
8. Dibuat di hadapan Notaris Sugiarto SH di Klaten merupakan perubahan nama dari PT Bank Berkeadilan Rakyat dan lokasi di Jalan Layang Ngaran, Klaten. Didirikan berdasarkan Akta Nomor 18 tanggal 9 Agustus 1995 di hadapan Notaris Antonius Yohanes Tito Gunarto SH. Setelah mendapatkan pengesahan dari Kemenang berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor P/2004/315 HT01.01/TH95 tertanggal 7 November 1995 dan telah didaftarkan kantor Paniteraan Pengadilan Negeri Klaten. Perubahan nama dari PT Bank Berkeadilan Rakyat dan Dana Agung Sakti menjadi PT Bank Berkeadilan Rakyat Klaten Sejahtera diumumkan sejak tanggal 9 Januari 2009. Perubahan nama berdasarkan Akta Nomor 25 tertanggal 12 Agustus 2008 di hadapan Notaris Sugiarto SH telah mendapatkan prosedur dari yang berwenang berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHO 84072 AH 0132 tahun 2008. Nah, di sini saya akan menyampaikan laporannya. Direksi telah melaksanakan atau merealisasikan rencana kerja dan anggaran tahunan secara umum dapat mencapai target kecuali target pencapaian 88,4%. Dengan NPL 2,7% belum tercapai. NPL Desember 2004,59%. Pengelolaan sumber daya manusia optimal dan data transaksi tetap seperti aktor 8M banding 1 ratus 8 ya tercermin dari 8,3%. Sekian hasil lapor kita mengenai terkait umum bank beserta datanya dan laporan keuangannya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan yang menonton video ini. Baik, sekian dari kami. Apabila ada kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.